Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om dan Bapak mau dimanai, ketemu lagi dengan kami di channelnya Kaya Agung Radio. Kali ini kita akan membahas beberapa permasalahan tentang masalah petuah-petuah yang pernah diberikan oleh leluhur masyarakat Kaya Agung dalam hal kita membangun rumah kediaman atau rumah tempat tinggal. Sambil Anda Bapak Murid Manai menyaksikan alur cerita ini, jangan lupa untuk tombol subscribe dan tolong dibagikan, kemudian loncengnya, dan juga jangan lupa dengan komen yang Anda berikan. Mudah-mudahan kami tetap eksis untuk mengetegakkan ragam-ragam nilai budaya, nilai tradisi, cerita rakyat dan sebagainya melalui channel Kaya Agung Radio. Yaupun. Nah, Anda Bapak mau dimanai, terutama masyarakat suku Kaya Agung, baik yang tinggal di dalam daerah Kaya Agung itu sendiri maupun bagi masyarakat yang kelahiran orang-orang Kaya Agung yang tinggal di perantauan. Kali ini saya akan berbagi tentang suatu cerita, dan juga mungkin ini akan dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita yang sempat mendengarkan apa yang akan kami utarakan. Nah, dalam hal ini masyarakat Kaya Agung dari zaman ke zaman atau dari abad ke abad ya, itu masyarakat Kaya Agung itu mulai ada peradaban setelah meninggalkan masa-masa prasejarah ya. Itu tepatnya pada abad ke-15 masuk ke abad ke-16, masyarakat Kaya Agung itu sudah mulai meniti adanya peradaban-peradaban yang diatur oleh adat istiadat ya. Nah, di dalam hal ini yang diatur oleh kebiasaan masyarakat Kaya Agung tempo dulu bukan saja masalah tatanan kehidupan berperilaku di tengah masyarakat sosial, malah dia sampai ke istilah aturan-aturan petuah-petuah, di mana kalau kita membangun sebuah rumah tempat tinggal, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita catat. Mungkin beberapa makna dan kenyataan daripada petuah-petuah yang pernah diberikan oleh leluhur kita tentang bagaimana posisi membangun rumah dan apa pantangan-pantangannya untuk tidak kita laksanakan. Nah, Anda Bapak mau dimana ya? Leluhur kita zaman dulu, dia membuat suatu pantangan atau tidak diperbolehkan karena ada hal-hal, sesuatu hal yang mungkin akan berpengaruh dalam kehidupan apabila hal tersebut kita laksanakan. Misalnya, kalau kita membangun rumah ya, jangan kita menggunakan atapnya itu yang berbentuk sorkop atau begini ya. Nah, hal tersebut filosofisnya, apabila rumah kita mempunyai bentuk atap yang hanya begini ya, sampai dari belakang sampai ke depan, ini banyak pengaruh terhadap penghuni rumah itu sendiri. Misalnya, apakah rumah tersebut banyak ditinggal atau tidak ditunggu dengan alasan mungkin rumah itu ditinggal karena ada hal-hal yang tidak bisa dipungkiri, mungkin ada pengaruh-pengaruh magicnya, ada pengaruh kesialan dan sebagainya. Dan bahkan katanya konon ya, apabila kita membangun rumah dalam bentuk genteng atapnya begitu ya, ini biasanya penghuni itu selalu mengalami ketidaktentraman
dan sering mendapat berbagai macam ancaman musibah. Nah, kalau kita perhatikan pada rumah-rumah yang ada di Kayu Agung pada saat ini, kita perhatikan bentuk rumah demikian banyak sekali. Mungkin dari 10 rumah ya, ada 6-7 rumah yang betul-betul fakta yang diramalkan oleh leluhur kita itu tepat. Nah, namun kita tidak boleh begitu percaya, karena segala sesuatunya adalah yang mengatur kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada lagi pantangan-pantangan untuk menghindari apa-apa tentang kendala dalam rumah yang akan kita huni ya. Apabila kita membuat pintu utama, pintu masuk ke rumah utama, diharapkan jangan sampai begitu pintu terbuka, pandangan tembus ke dapur. Nah, hal ini menurut filosofisnya suatu rahasia rumah tangga kalau bisa kita simpan sekuat mungkin, jangan terlalu terbuka. Nah, begitu juga kalau pintu utama itu begitu kita buka langsung tembus pandangan orang langsung ke dapur, seakan-akan segala sesuatu rahasia dalam rumah itu akan mudah terbongkar dan akan mudah dilihat oleh orang-orang. Nah, oleh karena itu menghindari hal-hal demikian diharapkan kalau kita membuat pintu utama rumah itu agak melenceng sedikit ya ke kiri atau ke kanan, jangan sampai tembus ke ruang dapur, atau di bagian tengah dibuatlah sekat untuk membatasi pandangan dari depan langsung tembus ke belakang. Ada lagi yang katanya konon ya, kalau kita membuat pintu utama masuk ke rumah itu, hindari pintu itu ada di sebelah kanan. Usahakan pintu itu ada di sebelah kiri masuk rumah. Karena kalau di sebelah kanan biasanya kaki utama akan melangkah masuk ke rumah itu adalah kaki kiri. Sedangkan kalau pintunya ada di sebelah kiri, maka kaki yang pertama masuk ke dalam rumah itu adalah kaki kanan. Nah, filosofis yang pernah ada tentang masalah kondisi atau posisi bentuk jendela atau pintu tersebut yang demikian ya, orang Kayu Agung zaman dulu mengatakan ya, jalanilah kehidupan itu dengan selalu mengutamakan kebaikan. Jangan kita menjalani kehidupan keseharian itu tidak tahu mana baik buruknya. Nah, oleh karena itu dari pintu utama masuk ke rumah pun itu sudah tergambar biasanya kepribadian daripada kehidupan orang yang menunggu rumah itu sendiri. Lalu mungkin ini untuk Bapak Maulimanai, terutama masyarakat kita yang ada di perantauan ya, yang mungkin ingin pulang kampung dan kebetulan rumahnya demikian bentuknya. Kalau kita punya rezeki, dirubahlah sedikit-sedikit agar kita terhindar dari hal-hal yang pernah menjadi pantangan-pantangan bagi orang-orang lama kita dalam membentuk atau membangun rumah tempat tinggal ya. Nah, ada lagi kebiasaan-kebiasaan kita kalau membentuk rumah itu ya, posisi dalam rumah kita utamakan adalah bentuk-bentuk posisi kamar tidur ya. Nah, orang-orang kita Kayu Agung zaman dulu sangat pantang kalau dia membentuk kamar yang sifatnya berderet. Jadi dalam rumah itu satu baris itu adalah kamar tidur. Nah, hal tersebut bagi masyarakat kita Kayu Agung tempo dulu sangat pantang membuat kamar yang berderet demikian. Alasannya kan, ini ada keterpakuan dengan filosofis sebenarnya kan. Kalau kamu menaiki sebuah kendaraan, katakanlah gerbong kereta api ya, kalau dia berderet sambung menyambung ya,
satu kena musibah, maka musibah lain akan beruntun. Nah inilah kalau bisa kita tidak membuat posisi kamar yang sifatnya sambung menyambung berderet ya. Dan ada lagi bentuk-bentuk lain yang diharapkan oleh leluhur kita. Kenapa kita tidak boleh membangun kamar yang sifatnya berderet tersebut ya? Dia bisa berharap ya, kamar kita dalam kegunaan untuk tidur itu, kalau bisa dalam rumah itu, kalau tergantung dengan ukuran rumah sebenarnya kan, minimal di rumah itu ada 3 kamar ya. Nah, usahakan posisi kamar itu arahnya selalu berbeda-beda arah ya. Karena kalau kita membangun kamar tempat tidur, arah kepala pada saat tidur itu akan sama arahnya. Jadi kalau ada orang yang akan melakukan hal-hal magic dari luar, satu kena, kesemuanya kena. Jadi kalau kita posisi tidur atau posisi kamar itu agak bersimpang siur, maka tidak akan mudah datangnya sifatnya katakanlah yang kasarnya itu orang melakukan guna-guna dan sebagainya ya. Nah, tanda Bapak mulai mana ya? Kalau kita berarah mengarahkan bentuk-bentuk larangan atau pantangan-pantangan orang-orang kita zaman dulu ya dalam membangun rumah itu, sebenarnya kalau kita amati sekarang ini memang banyak kenyataan demikian ya. Nah, ada lagi satu hal, rumah orang kayu agung itu zaman dulu rata-rata panggung ya, dan kebanyakan zaman dulu rumah-rumah itu berada di pinggiran sungai. Hanya sekarang ya, alam semakin terbuka, pengembangan wilayah tempat tinggal itu semakin banyak terjadi pemekaran ya, sehingga ada yang masih bertahan di pinggiran sungai, ada yang di katakanlah petalangan-petalangan yang sifatnya jauh dari sungai. Tetapi kita tetap menghubungkan faktor alam dengan apa yang kita bangun dalam rumahnya. Misalnya, kita kalau memasak di dapur ya, itu selalu kita menggunakan yang namanya tungku ya. Tungku atau pelataran tempat kita melakukan aktivitas masak-memasak ya. Nah, orang kayu agung ya sangat melakukan tantangan apabila tungku kita itu dipasang sifatnya menutup arus sungai. Jadi kalau sungainya begini arahnya, kita masang tungku jangan begini, harusnya searah dengan arus sungai ya. Nah, hal tersebut ini konon katanya orang-orang zaman dulu berpendapat kalau kita membuat tungku masak yang posisinya menutup arus sungai, ini akan mengurangi rezeki daripada kita yang menunggu rumah itu. Nah, usahakan kita membangun tungku itu mengikuti arus sungai ya, supaya air yang mengalir di sungai itu seakan-akan gambaran. Begitulah posisi Allah akan memberikan anugerah kepada kita, terutama misalnya rezeki ya. Kalau kita menutup rezeki, itu berarti kita sudah menutup kemampuan kita untuk hidup, menikmati hidup berumah tangga. Nah, di samping posisi tungku ya, menyapu rumah. Nah, ini terkadang kita tidak sadar menyapu rumah itu asal menyapu saja, tetapi tidak kita pikirkan arah kemana kita akan membuang sampah. Nah, usahakan kalau kita menyapu rumah, terutama di bagian dalam ya, jangan dari belakang ke depan. Usahakan menyapu rumah itu dari depan langsung ke belakang. Ini menurut filosofis orang-orang zaman dulu ya, apabila kita menyapu dari belakang ke depan, berarti kita menolak rezeki yang masuk ya. Tapi kalau kita
menyapu rumah dari depan menuju ke belakang, seakan-akan rezeki itu betul-betul kita bawa untuk masuk ya ke dalam rumah kita. Nah, Anda Bapak mulai mulai. Inilah sedikit gambaran mungkin ilmu pengetahuan untuk kita semuanya ya. Dan kalau memang sudah terlanjur kita lakukan bentuk-bentuk itu ya mungkin karena ketidaktahuan kita masalah masa lalu itu kan mungkin tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita sudah tahu bahwa begini alasannya, pantangannya masih kita lakukan, bukan tidak mungkin memang fakta-fakta dari halangan-halangan pantangan itu akan nyata kita rasakan. Oleh karena itu, untuk Bapak Mulimanai, marilah kalau kita membangun rumah, kita tetap memikirkan manfaat, syafaat, kemudian apa dan bagaimana yang akan terjadi apabila kita menunggu rumah tersebut. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 Ayo Agung Kartio.